Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo abang kakak, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lita Talisa Tiara dengan NIM C2401241069. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali terkait materi yang sudah disampaikan pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2025. Jadi, pada hari tersebut, kita mempelajari terkait pertumbuhan ikan. Nah, sebelum sampai ke sana, kita akan membahas terlebih dahulu terkait biologi perikanan. Sebenarnya perikanan itu apa sih? Perikanan didefinisikan sebagai suatu sistem yang mencangkup interaksi antara komponen biota perairan, habitat perairan, dan penggunaannya oleh manusia sebagai sumber daya yang dapat diperbarui. Nah, kalau biologi perikanan itu apa sih? Biologi perikanan merupakan studi yang mempelajari terkait ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Biologi dibagi menjadi ke dalam dua cabang ilmu, yaitu yang pertama ada ilmu terkait natural history. Natural history merupakan ilmu yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam tentang ikan, seperti bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasinya. Kemudian yang kedua ada dinamika populasi, di mana ilmu ini mempelajari terkait dinamika populasi ikan, seperti pertumbuhan, mortalitas, stok, rekrutmen, dan lainnya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait pertumbuhan. Pertumbuhan secara umum adalah perubahan dimensi entah dari panjang, berat, ukuran, jumlah, persatuan waktu, entah dari individu, stok, maupun komunitas. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi adalah penambahan atau penurunan populasi dalam satu satuan waktu. Pertambahan ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian serta migrasi. Nah, menurut Effendi, pada jurnalnya di tahun 1979, pertumbuhan itu dibagi menjadi pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, sedangkan pertumbuhan nisbi merupakan panjang atau berat yang dicapai oleh ikan dalam satu periode waktu. Umur adalah entitas yang dapat menunjukkan perkembangan suatu individu ikan dalam satuan waktu, sedangkan umur ikan adalah masa kehidupan yang dapat ditempuh oleh individu ikan dari satu spesies hingga ia akan mengalami kematian entah secara alami atau buatan maupun karena faktor lainnya. Umur ikan dapat diduga berdasarkan interpretasi penyebaran frekuensi panjang ikan contoh yang diperoleh secara periodik. Oke, selanjutnya aku akan membahas terkait praktikum yang sudah dilaksanakan pada hari Sabtu ini. Jadi pada hari Sabtu ini bertepatan tanggal 30 Agustus 2025, kita melakukan pengamatan terkait pertumbuhan ikan. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui perkembangan yang dialami oleh ikan-ikan yang kita amati berdasarkan dengan parameter panjang, terus bobot, juga ciri morfologi yang ada pada ikan tersebut. Nah, jadi berdasarkan praktikum yang sudah dilaksanakan pada hari Sabtu ini, setiap kelompok itu memiliki jenis-jenis ikan yang berbeda untuk diamati. Nah, kebetulan kelompok saya sendiri memiliki ikan selar kuning sebagai biota yang diamati. Nah, ikan selar kuning ini memiliki ciri morfologis yang benar-benar jelas terlihat mata, yaitu dia memiliki guratan kuning di tubuhnya dan memiliki bintik hitam di antara sirip pektoral dan juga insang. Si ikan selar kuning ini juga cenderung dan relatif kecil karena ukuran panjang totalnya saja tidak ada yang mencapai angka 20 cm. Kemudian dari panjang baku dia juga tidak ada yang mencapai angka 15 cm. Jadi benar-benar ukuran ikan yang cukup kecil untuk diamati. Nah, setelah kita mengamati panjang, bobot, dan juga ciri morfologisnya, kemarin kami diarahkan untuk membedah ikan tersebut. Nah, kita ini mendapatkan 3 ikan untuk diamati dengan spesies yang sama. Jadi kita melihat 3 itu dan membandingkannya satu sama lain. Kemudian dari ikan-ikan yang sudah dibedah, kita dapat kembali melihat gonan dan juga usus dan lambungnya. Seperti itu. Nah, cara membelah ikan sendiri atau membedah ikan, kita itu harus mencari bagian anus ikan, kemudian kita masukkan gunting bedah yang sudah kita bawa dari rumah atau dari kas, terus kita potong secara vertikal, tapi kita juga harus meraba-raba terlebih dahulu di mana letak dari si duri ikan itu tersebut. Kemudian ketika sudah mencapai atas, ketika guntingnya sudah mentok, kita gunting kembali secara horizontal ke arah insang, ke arah
sirip pektoral, kemudian digunting kembali vertikal ke bawah. Setelah itu, kita buka secara perlahan agar kita bisa melihat isi dari ikan tersebut, organ-organ yang ada di ikan-ikan tersebut. Di situ kita akan mengamati ganan dan juga mengamati usus serta lambung ikan itu sendiri. Karena ikan selar itu ukurannya relatif kecil, teman-teman. Jadi ikan aku ini agak sulit untuk dipertahankan gonannya. Jadi harus menduga-duga juga. Kemudian kita mengukur usus. Nah, ususnya sendiri karena ikan ini juga cukup kecil, jadi kami harus memburai pelan-pelan, kemudian ditarik dan dilihat ukurannya. Setelah itu kita pisahkan antara gonan dan juga ususnya dimasukkan ke dalam botol jar, kemudian diberi formalin untuk selanjutnya kita amati lagi lebih lanjut di praktikum selanjutnya. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, maaf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.